Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Rabu tanggal 29 April 2020, kami dari Komite Independen Batak, atau yang disingkat KIB, akan menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan program KIB. Seyogianya, pada bulan Agustus 2020 mendatang, KIB akan menyelenggarakan sebuah acara penganugerahan atau penghargaan kepada tokoh-tokoh Batak atau putra-putri Batak yang telah memberikan kontribusi yang nyata, perhatian, bantuan, kepedulian kepada kemajuan bangsa Batak atau daerah asal bangsa Batak, yaitu Bonapa Sogit, dan juga bagi negeri yang kita cintai ini. Acara ini kami sebut Batak Award. Namun karena wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang telah banyak menelan korban jiwa, maka acara tersebut kami tunda sampai batas waktu yang belum kami tentukan, sampai kondisinya memungkinkan. Keinginan menyelenggarakan acara Batak Award ini diawali dari sebuah kerinduan dari beberapa tokoh-tokoh muda bangsa Batak untuk memiliki tokoh-tokoh sentral bangsa Batak yang diharapkan akan menjadi tokoh pemersatu atau pemimpin bangsa Batak, baik secara moral maupun sosial budaya. Saudara-saudara sekalian, KIB adalah lembaga non-politik, tidak dibawa partai atau organisasi manapun. Namun, kita dengan senang hati untuk bermitra dengan pihak manapun untuk mensukseskan program ini. Tentu ada hal-hal yang mendorong timbulnya kerinduan-kerinduan tersebut, yaitu banyaknya masalah yang timbul saat ini di tengah-tengah bangsa Batak. Antara lain, eksplorasi alam tanah Batak oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib alam ini selanjutnya. Lalu pencemaran air Danau Toba yang sudah sangat-sangat memprihatinkan, yang tak kunjung dapat diselesaikan hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya. Orang Batak dikaruniai Tuhan suara yang luar biasa merdu, berkarakter dan sangat khas. Tapi mari kita lihat kehidupan para penyanyi dan pencipta lagu-lagu Batak. Kebanyakan dari mereka hidup dalam keprihatinan. Bahkan ada yang hingga akhir ayatnya hidup dalam kemiskinan, padahal karyanya mendunia. Ini menunjukkan masih rendahnya penghargaan terhadap karya cipta yang merupakan sebuah kekayaan intelektual. Sejak zaman lagu-lagu disajikan dalam bentuk CD maupun DVD, justru para pembajaklah yang menikmati hasilnya. Negara seharusnya hadir di sini, bukan hanya bernarasi, namun tidak melakukan tindakan apapun. Ini benar-benar kondisi yang sangat menyedihkan. Dan ada lagi hal yang sangat memprihatinkan. Saat ini di Sumatera Utara banyak sekali terjadi diskriminasi yang tampaknya terstruktur dan masif. Hampir di semua sektor hal ini terjadi, baik di perbankan, birokrat, di pemerintahan, dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga kelurahan. Juga di bidang perkebunan, pertanian, pendidikan, kesehatan, sektor bandara maupun pelabuhan, di mana putra-putri Batak yang berpotensi berpendidikan sudah sangat jarang menempati posisi-posisi yang strategis secara adil dan seimbang. Penempatan jabatan tidak lagi berdasarkan kinerja, kredibilitas, kemampuan intelektual. Timbul pertanyaan besar, standar apa yang digunakan dalam penunjukan seseorang untuk memegang sebuah posisi yang penting? Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Juga dalam bidang keagamaan pun, tidak jarang orang Batak mendapat perlakuan yang diskriminatif, penghinaan, penistaan atas agama yang dianutnya, perlakuan yang sangat-sangat menyedihkan. Bahkan pemberian bantuan-bantuan dan fasilitas dari negara pun
sering terjadi diskriminatif. Oleh karena itu, sudah saatnya hal-hal seperti ini dihentikan. Untuk itu, saudara-saudaraku, kita harus bersatu, bersinergi untuk menghentikan semua kesewenang-wenangan ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan tokoh-tokoh pemersatu bagi bangsa Batak Raya. Sudah saatnya kita berpikir untuk mengangkat martabat seluruh marga Batak. Bukan marga kita sendiri, marga kita masing-masing. Kebanggaan terhadap marga kita itu penting. Penghargaan kepada marga kita masing-masing. Tapi persatuan untuk seluruh bangsa Batak itu jauh lebih penting. Saudara-saudara sekalian, bukan bermaksud kita untuk mengeksklusifkan diri, tidak. Justru sebaliknya, agar terjadi keadilan bagi bangsa kita secara merata. Dan persatuan kita nantinya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan bangsa yang kita cintai ini, yaitu bangsa Indonesia. Sampai kapanpun, kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Leluhur kita juga termasuk sebagai pendiri-pendiri negeri ini. Tokoh-tokoh Batak yang akan kita berikan penghargaan atau apresiasi bisa berasal dari generasi muda dan juga tokoh-tokoh senior dari berbagai kalangan. Pekerja seni, budayawan, kalangan artis, pengusaha, olahragawan, politikus, negarawan, birokrat, polisi, militer, penulis, dan lain sebagainya. Dan kriteria yang akan kita gunakan mengacu kepada falsafah Batak. Ada beberapa kriteria seorang pemimpin dalam falsafah Batak. Dan kemudian kami rangkum menjadi 12 kriteria pemimpin bangsa Batak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Parugamo. Yang kedua, Parbahul-Bahul Nabolon. Yang ketiga, Partataring Nasora Mito. Yang keempat, Paramat Naso Balunon. Yang kelima, Paninggala Sibolatali. Yang keenam, Raja Uluan. Yang ketujuh, Raja Pargonggom. Yang kedelapan, Raja Panukunan. Yang kesembilan, Parhata Oloan Jala Parhata Siat. Yang kesepuluh, Pamuro Nasorama Taksior. Yang ke-11, Raja Naso Haboluson. Yang ke-12, Marapanatapan Tujolo. Bapak Ibu sekalian, kami sadar untuk saat ini sangat sulit untuk menemukan seorang pemimpin yang memiliki ke-12 karakter tersebut. Tapi kami melihat banyak putra-putri bangsa Batak yang memiliki perhatian, kepedulian untuk kemajuan bangsa Batak dan juga Banda Pasogin. Walaupun mereka hanya memiliki beberapa dari 12 karakter tersebut sebagai pemimpin bangsa Batak. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, agar Batak Award ini dapat kita laksanakan segera, mari kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga negara kita bisa bangkit kembali, roda perekonomian kembali berjalan dengan baik, dan kita dapat menyelenggarakan, melaksanakan acara Batak Award yang memang belum pernah terjadi, yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Dan acara Batak Award ini kami persembahkan untuk seluruh bangsa Batak dimanapun berada. Saudara-saudara sekalian, kita optimis bahwa tim ekonomi yang diketuai oleh Ibu Sri Mulyani di bawah komando Bapak Presiden Joko Widodo akan dapat melepaskan negeri kita ini dari ancaman krisis ekonomi. Mari kita berdoa bersama, bersatu, bergandengan tangan melawan penyebaran COVID-19 sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, saat ini mari kita hilangkan sekat-sekat politik, sekat agama, suku, ras, golongan, dan kita semua
bersama-sama bersatu untuk melawan penyebaran virus ini. Kenapa? Karena kita semua adalah Indonesia. Mari kita berbuat dan berjuang untuk kemajuan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Saya, Tagor Arwan, Ketua Komite Independen Batak, yang juga Wakil Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangsa Batak, Ketua Perkumpulan Garda Pelita Nasional, sebuah relawan pendukung Jokowi Maruf Amin, dan Ketua Yayasan Elminar yang bergerak dalam bidang sosial, mengajak kita semua untuk tetap semangat, optimis, saling membantu. Kepada seluruh bangsa Batak, dimanapun berada, para generasi muda, suku Batak, mari bergabung dengan Komite Independen Batak. Sekian dan terima kasih. Hidup Indonesia!